salam ke kamera. Direkam dah. Nggak apa-apa sih direkam kayak gini. Jadi bang, perkenalkan kami. Hah? Bisa kan? Iya. Iya. Oh, salam sih tuh. Abang gila. Abang gila. Jadi assalamualaikum bang, selamat sore. Jadi kami di sini merupakan ya salah satu kelompok ya dari jurusan budaya angkatan 23. Di sini kami dapat tugas untuk memang dari mata kuliah manajemen kesehatan ikan untuk wawancara para pembudidaya gitu. Spesifikasinya di masalah kayak untuk kesehatan ikannya yang dari ikan yang kamu budidayakan saat ini. Jadi mungkin kan bakal nanya beberapa masalah kayak dari bagaimana abang penanganannya atau penyakit apa yang bakal yang sering kena dari ikannya yang abang budidayakan. Sebelum itu di sini perkenalan abang, nama abang dulu apa gitu biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wirangga Alba Kabrar, biasa dipanggil Angga atau Rangga, bisa jadi Wirangga juga bisa. Asal saya dari Tembilahan, tapi kampung saya di Pariaman. Saya owner dari Fish Farm yang ada di Pekanbaru, dan juga ada juga yang di Tembilahan. Yang di Tembilahan itu dari farm itu orang tua saya yang ngurus kayak gitu. Nah, kalau yang di Pekanbaru yang di lokasi ini khusus patin, sebenarnya patin dari larva. Nah, jadi larva kita beli paginya netas, malamnya kita ambil sampai ukuran 2 inci baru kita jual seperti itu. Tentang kesehatan ikannya lah Pak. Dari awal ikan itu datang ada nggak treatment yang khusus untuk supaya terhindar dari penyakit? Pastilah. Jadi yang pertama itu kan kita harus lihat dulu kualitas airnya. Nah, dimana kualitas air itu kan notabene-nya di daerah Pekanbaru ini sumber bor itu asam seperti itu dengan pH 4,5 sampai 5 pH-nya. Nah, kalau misalnya tidak kita naikkan itu ikan itu bakal mudah terserang penyakit seperti itu. Makanya kita lakukan proses treatment. Kita banting airnya, kalau bahasa sini kita banting itu air yang ada di satu wadah itu ditarik pakai mesin, disemprotkan lagi ke wadah itu seperti itu. Jadi kayak difusi oksigen seperti itu. Nah, itu banyak pembudidaya yang melakukannya, ada yang tambahannya dengan baking soda, ada yang campur dolomit, ada juga yang pakai karang jahe. Kalau saya pakai karang jahe. Ya nanti bisa dilihat langsung. Ya. Itu kita buat pH-nya sampai 8. Nah, tidak 7 tapi 8. Dan nanti pas waktu pemeliharaan pasti pH itu turun kan, kayak gitu. Makanya kita buat 8, jadi turun-turunnya tidak jauh kali seperti itu. Itu Untuk penyakit yang sering di sini atau pernah terjangkit ke ikannya itu penyakit apa aja Pak? Yang sering itu sebenarnya itu wet spot. Wet spot itu kita terlupa atau teledor untuk melakukan pergantian air kayak gitu. Itu kalau misalnya lebih dari 2 hari, nah itu misalnya udah 3 hari kita tak lakukan pergantian air, itu bakal terjadi wet spot gitu. Jadi setiap 2 hari sekali kita harus ganti air total seperti itu total. Minimalnya 90-95% kita ganti airnya, masih ada sisa sedikit airnya itu. Dan juga pernah terjadi juga bak jamur itu. Itu jadi yang seperti yang tadi ditanyakan tadi itu, pertama yang didatangkan itu kan pertama treatment tadi itu kan itu air. Sudah air baru ke wadah pemeliharaannya. Di wadah pemeliharaan itu kita harus sikat bersih itu. Kita harus sikat bersih wadah baknya itu pakai bros. Kalau misalnya pakai busa atau pakai yang sejenisnya atau kain itu tak mau dia. Kita harus pakai bros. Sudah itu baru kita bilas. Sudah bilas
uh, biasanya saya pakai kaporit. Udah pakai kaporit baru bilas lagi, udah bilas lagi baru pakai PK lagi, bilas lagi sampai 3 kali. Kalau dulu ada pakai sunlight juga tapi sekarang nggak lagi gitu. Jadi cuma 3 kali perlakuan gitu. Itu untuk tebar pertama. Nah, setelah itu untuk yang selanjutnya itu biasanya kalau udah digunain wadah ini udah kosong nih bekas gunaan ini, itu kita sikat, kita bilas langsung kita PK aja kayak gitu, pakai favorit seperti itu. Nah, yang kita minimalisir yang pertama itu kalau di awal itu kenapa pakai favorit, karena larva itu kan dia masih kecil, itu sebesar semut, dia transparan. Kalau patin ya beda sama kayak gurami kan besar itu. Nah tapi kalau patin itu udah kecil kayak semut, kayak transparan aja gitu. Itu kalau tak dilihat baik itu nggak nampak kayak gitu. Nah segitulah kecilnya, berarti segitulah sensitifnya kayak gitu. Makanya kita harus benar-benar bersih wadah tuh gitu. Cuma kayak dikasih favorit tuh bebas sama kalau bahasanya. Jadi semua yang berbau biologi, berbau biolah, pokoknya yang makhluk hidup lah, entah berupa apa ini mati dia begitu. Nah yang seterusnya itu baru dikasih PK. PK itu sebenarnya untuk jamurnya. Nah jamurnya agak bandel memang sih gitu. Jadi sekarang kebanyakan petani-petani khususnya pati itu biasa saya pakai PK. Nah sebenarnya PK itu kan dilarang tuh, keras kan dilarang. Nah itu tidak boleh dikonsumsi. Nah tapi kalau misalnya dalam tahap pendederan ikan itu masih kecil gitu, belum bisa untuk dikonsumsi tentu kan. Nah untuk hilangkan residu di dalam tubuhnya tuh kalau tidak salah itu 18 hari misalnya. Nah jadi pun kita jual benih itu petani dia pemeliharaan 8 sampai 1 tahun kayak gitu. Jadi otomatis sudah hilang residunya kayak gitu, tidak termakan lagi kayak gitu. Jadi untuk taraf pendederan masih aman kayak gitu. Untuk wadahnya itu bang, setelah dikasih PK itu ada perendaman dulu nggak, apa cuma dibilas aja? Apa perendaman? Ya kayak air itu biar kayak dibilasnya cuma disemprot atau kayak dipenuhin dulu airnya, dibiarkan semalam terus dibuang lagi baru diisi. Oh enggak, jadi kita contohnya tadi itu ya yang kayak pertama kan kita sikat menghilangkan kotorannya, lalu baru kita bilas tuh kita siram aja dulu, kita siram baru kita buang kotornya lagi sampai bersih kayak gitu kan. Berarti baru pakai kaporit. Nah kaporit itu kan dia kalau misalnya adik pegang tuh, dia tuh kalau udah kena di dinding atau di lantai dia lengket. Jadi kita harus pas membilasnya itu kita gosok juga kayak gitu pakai busa. Nah kalau misalnya PK kita bilas pakai PK udah kita siram aja oke. Gitu. Kalau misalnya yang PK yang kaporit tadi itu biasanya itu dia ditambah udang tuh biasanya penggunaan kaporit itu. Karena udang juga sensitif kayak gitu kan. Gitu. Untuk tadi white spotnya sendiri bang, kalau misalnya sudah terkena itu bagaimana penanganannya? Kalau white spot itu sebenarnya tuh kita kembali lagi ke ikannya, kembali lagi ke cara penularannya, cara terjangkitnya ya. Kalau white spot itu sebenarnya itu kan dia terjangkitnya itu karena pertama faktor dari ikannya itu lapar, ikannya itu lemas kayak gitu kan, tidak ada nutrisi dalam perutnya. Yang kedua lingkungannya buruk, ya kan, tidak diganti air atau apa kayak gitu, pokoknya lingkungannya buruk. Yang ketiga faktor cuaca. Nah faktor cuaca entah kan baru kan kita nggak tahu nih, kadang panas kali, kalau kadang dingin kali kayak gitu. Nah pas yang dinginnya ini kayak gitu. Nah kalau misalnya 3 ini bersatu nih ya, dari cuacanya, dari ikannya yang tidak cukup nutrisinya, dari airnya yang kotor kayak gitu lah udah tuh. Nah itu caranya ya kebalikan dari 3 ini. Nah yang pertama tuh airnya tuh kita ganti gitu, pertama satu. Yang kedua suhunya kita stabilkan. Nah biasanya suhu distabilkan itu ada pakai heater. Nah pakai heater kita kalau patin kan biasanya tuh suhu idealnya itu 27 sampai 31 itu. Nah kita buat heater 32. Jadi mentok-mentok nanti suhu airnya itu 30 sampai 29 gitu. Nah itu tergantung lagi luas wadahnya kayak gitu. Semakin luas semakin banyak heaternya kayak gitu. Nah atau bisa juga nanti
kita tak usah pakai heaternya, tapi kita treatmentnya ganti air setiap hari, kita kasih makan sekenyang-kenyangnya terus kayak gitu. Jadi kondisi ikan prima, kondisi lingkungan bagus kayak gitu, itu otomatis udah sehat kayak gitu. Itu sekitaran 6 sampai 8 hari itu udah sehat kembali kayak gitu. Itu udah hilang bintik-bintik putihnya tuh kayak gitu. Jadi itu kalau misalnya memang ikannya kena white spot itu memang ada abang pisahin atau memang dibiarin aja terus pakai yang penanganan tadi itu dia bakal hilang sendiri atau memang ada penambahan obat lain gitu? Ya, nah jadi kan wadah kita ini wadah wadah 1,2 meter kali 2,4 meter. Nah jadi kayak kotak-kotak seperti itu. Jadi kita per wadah itu. Jadi kita lihat tuh, kita bisa observasi atau kita lihat tuh, oh ini wadah ini ikannya sehat, ini wadah ini ikannya agak goyang, ini wadah ini udah terjangkit kayak gitu. Nah kita gimana biar yang wadah yang terjangkit ini tidak sampai ke yang ke sebelahnya kayak gitu. Nah yang pertama tadi kita ganti air. Nah yang kedua, setelah kita ganti air biasanya saya kasih garam pertanian biasa orang jual di pasar ada itu, bukan garam yang untuk makan dah, bukan yang beriodium ya, biasa untuk pertanian tuh biasanya. Ya garam ikan ada orang bilang, garam kerosok ada juga yang dia kotor ya, biasa itu untuk apa namanya, untuk pengawetan ikan asin kayak gitu. Nah itu, atau untuk pupuk sawit atau pupuk pertanian kayak gitu, biasanya itu ada unsur kaliumnya. Nah jadi udah saya ganti air, udah itu baru saya kasih garam. Kalau misal white spot tadi saya kasih apa, PK biasanya. Dan PK jamur kan, white spot itu sebenarnya jamur ya kan. Nah kita kasih PK juga ada dosis tertentunya gitu. Semakin besar ukuran ikan, semakin banyak dosisnya seperti itu. Itu untuk kita lakukan pergantian air setiap hari. Kita kasih makan sehari itu 3-4 kali, setiap 6 jam sekali atau 8 jam sekali gitu. Itu juga kalau itu ekspor. Ada juga tadi yang jamur ya. Jamur itu biasanya dia tuh badannya itu setengah, cuman kayak gitu, buntutnya hilang kayak gitu, dia masih hidup. Dia masih hidup kayak gitu. Nah jadi yang ada, kalau misalnya ada kayak gitu, sama treatment sama juga, pakai ganti air, kasih garam, kasih PK. Kalau misalnya ada obat-obat yang lain yang ada unsur anti jamurnya bisa juga kayak gitu. Nah itu yang kalau kondisi jamur tadi itu kita buang tuh, yang udah terbuang, yang udah setengah badannya itu kita buang aja kayak gitu, supaya tidak terjangkit ke kawan-kawannya, karena kita pakai sistem eliminasi. Jadi yang terjangkit kita buang kayak gitu. Itu terus jamur kayak gitu. Ada pernah lagi juga apa bahasanya ya, lendir kuning itu apa bahasanya ya, ada tuh istilahnya, lupa saya. Pokoknya nanti dia yang keluar tuh lendir kuning aja, nempel di badannya. Nah itu biasanya itu kena bakteri. Nah bakteri sama juga. Pokoknya penanganannya tuh tak lepas dari ganti air, suhu, garam, PK, tak lepas dari itu. Untuk PK itu ikannya direndam atau gimana? Nggak direndam. Kan tadi kalau misalnya dilakukan proses perendaman, berarti ikan itu dia udah parah betul, udah kontaminasi, udah parah kali. Nah sementara kan kita di sini setiap berapa jam sekali kita observasi terus, kita lihat terus ikan itu kayak gitu. Jadi kalau ada 1-2 yang udah mulai terjangkit, nah itu kita udah langsung kayak gitu. Tergantung penyakitnya apa kayak gitu. Kayak kalau misalnya white spot langsung kita ganti air, kita itu. Kalau misalnya jamur kita buang kayak gitu, yang ada kita obati gitu. Berarti yang sering di sini itu ya white spot itu deh. Iya itu sebenarnya biasanya itu karena apa tuh, karena lupa ganti air biasanya kayak gitu. Untuk jenis patin sendiri, sini patin apa bang? Sini patin Pustina. Iya patin Pustina yang F2 ya, kalau sekarang beredar di pasaran itu di petani itu dia F6. Nah sebenarnya ya, kalau sepuh-sepuhnya F6, F2 itu lebih kuat ya. Tapi sekarang udah jarang lagi yang ada di F2 sekarang. Untuk penggunaan kayak ini bang, kan ada baskom, kayak ada tangguknya, seseroknya, itu ada nggak
kayak pakai PK gitu tadi untuk kayak wadah budidayanya. Nah, iya, kalau misalnya peralatan-peralatan ikan itu kita gunain untuk yang sakit, otomatis nanti kalau setelah sembuhnya ikan itu setelah sembuhnya otomatis tidak digunakan lagi yang alat-alat ikan itu, kita bersihin pakai PK, pakai kaporit kayak gitu. Sama perlakuan. Berarti ada perlakuan juga ya untuk Ada kita kan apa nama bahasa itu, biosecurity kita kan ada juga kayak gitu, SOP kita ada juga gitu. Kebanyakan kan petani-petani kan dia dikesampingkannya, karena sebenarnya itu penting gitu. mungkin kayak untuk selain dari yang tadi disebutkan Bang, ada nggak yang SOP yang abang jalanin gitu kayak sebelum pemanenan dari abangnya sendiri sebelum memanen ikannya atau nanti setelah pemanenan ikannya, itu ada nggak Bang? Biasanya tuh standar tuh ya kita harus cuci tangan dulu, cuci kaki dulu gitu setiap hari, setiap mau masuk keluar hatchery gitu kita harus cuci tangan, cuci kaki gitu. Setiap kita masukkan tangan kita harus cuci tangan dulu. Kalau misalnya kita masukkan tangan ke bak atau ke wadah ikan itu, kita harus cuci tangan dulu, paling minimal gitu kita bilas tangan kita gitu, karena di tangan kita kan pori-pori banyak tuh, banyak juga tersampai bakteri gitu. Cara pelarutannya itu dengan air gitu, nanti dia bakal rontok sendiri. Terus yang sering itu biosecurity kita kayak gitu supaya kita itu ya juga kalau misalnya kalau ada yang sakit ya dia jangan sampai tertular, jangan sampai termasuk entah setetes atau seekor ikan yang sakit masuk ke yang sehat, jangan sampai gitu, bakal kena juga gitu. Pernah tuh ada teman yang ikan ini satu wadah itu 40.000 ekor udah siap jual, nah sebelahnya sakit, dibuang lah tuh yang mati kan. Nah pas dibuang yang mati itu loncat kayak yang itu, besoknya kena kayak gitu, ada kayak gitu ya. Kejadian mati juga ujung-ujungnya karena udah saya ubah. Untuk produksi di sini berapa ribu ekor? Tak tentu ya, biasanya kalau kita nebar, larva itu 200.000. 200.000 itu kita tentu, kadang kalau cuacanya bagus bisa kita dapat 140.000, 140 ribuan kayak gitu. Itu kalau misalnya trouble entah cacingnya yang kurang, entah kena suhu dingin, kena suhu itu atau ada yang lain-lain tuh biasanya sampai 90, 80, 70 kayak gitu. Tergantung rezekinya juga gitu. Kita kan tak bisa apa namanya memanipulasi alam kayak gitu. Kadang tiba-tiba hujan kayak gitu. Kita bisanya meminimalisir, tapi memanipulasi itu tidak bisa gitu. Gimana caranya supaya ini aman kayak gitu. Kalau misalnya kena ini aman, kalau misalnya kena ini aman kayak gitu. Gitu. Kita bisa meminimalisir. Untuk suhu tadi Bang, kalau dingin kan di sini pakai heater berarti Bang? Kalau dulu ya, kalau sekarang enggak. Jadi Iya. kalau misalnya kayak kemarin nih kan 3 hari tuh hujan terus tuh Bang. Iya. Itu gimana tuh penanganannya Bang kalau sekarang? Yang pertama tuh sebenarnya kita harus pahami dulu ya ciri kita tuh gimana gitu, gimana. Kalau ciri kita tuh apa namanya ada bolong-bolong, kita tutupi gitu. Kadang kalau misalnya coba perhatikan nanti tuh kita di tempat tertutup nih, tertutupnya di rumah lah, di pos kayak gitu. Kita berdiri di pintu, tuh di sela-selanya tuh nanti ada kayak dingin masuk kayak gitu lah. Yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya yang bahaya kayak gitu, itu yang harus kita tutup kayak gitu. Nah kita harus paham juga ciri kita gimana gitu. Kalau misalnya ada kayak gitu, kita buat gimana supaya nanti kalau misalnya di luar dingin, di dalam jangan terlalu dingin. Kalau di luar panas, di dalam jangan terlalu panas. Gimana caranya kayak gitu? Masing-masing hatchery beda-beda kayak gitu. Masing-masing tempat lokasi pun beda-beda caranya kayak gitu. Masing-masing orang pun beda-beda caranya, macam-macam kayak gitu. Gitu. Kalau saya itu tadi kita gimana caranya biar suhu itu agak stabil di luar sama di dalam gitu. Kalau di luar panas sekali, di dalam jangan terlalu panas. Kalau di hatchery dingin, di luar dingin, di hatchery jangan terlalu dingin. Gimana caranya gitu? Itu aja sih. Jadi ikan itu tidak terkejut di suhunya gitu. Gimana ya, ini selain dari situ lah Bang, kayak ini emang udah berapa lama kayak jalanin?
Saya lulus wisuda budidaya perairan itu 2019 Oktober. Ya, itu sebelum itu saya udah ancang-ancang, saya udah angsur-angsur. Itu pembuatan hatchery itu sampai setengah tahun atau waktu itu. Karena saya masih pemula, udah tuh saya cari sumber-sumber gitu, makanya agak lama gitu. Itu mulai produksi itu September 2020 sampai sekarang. Berarti sekitaran 4,5 ya. Ini bang, kenapa bang tertarik untuk pendidikan ini? Abang pendidikan patin? Iya, pendidikan patin. Nah, Alasannya? iya, kita harus kaji juga wilayah kita tuh produksinya apa gitu, yang banyak gitu. Kalau misalnya di Pekanbaru, di Kampar itu kebanyakan di patin, makanya kita produksinya patin. Nah, kalau misalnya pun kita produksi gurami atau nila, ya, itu di Pekanbaru atau Kampar itu tidak terlalu banyak, tapi ada gitu, tapi tidak terlalu banyak gitu. Nah, yang paling kencang itu sebenarnya itu kan patin gitu. Nah, ada juga contoh kayak di Sumbar kan yang kencangnya itu gurami sama nila ya. Nah, apalagi di Maninjau itu, di Maninjau, di Cincin itu gurami sama nila, karena wilayahnya itu memang cocok untuk gurami sama nila gitu. Orang banyak budidayakan itu di jenis itu. Jadi kita harus kita nilai juga lapas kita tuh prospeknya apa gitu, orang-orang pada mengembangkan jenis apa ikannya gitu itu. Jadi karena Pekanbaru sama Kampar itu banyak patin, nah saya ambil patin gitu. Mungkin ya untuk pertanyaan sekitar kesehatan ikannya, wawancaranya gitu sekian bang. Terima kasih sebelumnya sudah menjelaskan gitu. Mungkin nanti kita boleh izin ininya bang. Ya. Mungkin kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Nah, Tidak juga belum jadi kan? Alif tadi. nah masuk aja dalamnya. Anjay. Kali ini